Bagaimana cek suara dulu ya? Cek suara, assalamualaikum. Tes, kita coba tes suara dulu. Karena kita mau kejar yang namanya Mat Janggar. Ketika Mat Janggar maksa dengan Ki Slamet untuk memberikan guru si pendekar bisu itu, akhirnya Ki Slamet sempat tarung baku hantam, ya, baku hantam. Sudah saya bilang kepada sahabat-sahabat lain, apapun bentuknya, apapun yang terjadi, apabila mereka mau bahasanya barter, Ki Slamet sempat tarung, ya. Oke, kalau suara kita udah aman ya, aman. Ketika barter, itu sudah saya pesan wanti-wanti bahwasanya jangan sampai yang namanya Ki Slamet atau gerombolan tim-tim semua spiritual yang lain memberikan cuma-cuma. Itu hanya akal-akalan licik yang mereka gunakan. Ya, jadi mau tak mau ini sahabat, saya akan mau menghampiri, mau tempat mencari yang namanya janggar itu ya. Saya akan temu karena mereka memang sudah ada wacana ya, bahkan pendekar bisu ini sudah merajalela kemana-mana ini ya. Seluruh tim spiritual semuanya itu sudah disatroni, kalau kata orang itu sudah disamperi. Jadi terpaksa Cik Raden nekat malam ini. Ketika lihat daripada tayangan-tayangan sahabat-sahabat Cik Raden, mau tak mau Cik Raden terpaksa ambil tindakan sesuai apa yang Cik Raden niatkan, karena mereka memang benar-benar menjaga ketat untuk yang namanya seperti menahan Bangri Lampung, karena mereka saya yakin memang punya tujuan. Makanya sepakat apapun bentuknya, apapun caranya, apapun dalihnya, ya sahabat, karena posisi saya akan menuju ke rumah si gerombolan si Mat Janggar sama si Supeng sama yang lain-lain itu. Saya memang udah niat nekat sendiri, udah bawa pedang, saya samurai, udah saya bawa semua. Mau saya tebas itu kepalanya, ya. Karena kenapa? Sudah detik-detik saya kemurkaan lah ya. Kalau bahasa kata orang itu sudah nggak bisa lagi nahan sabar untuk yang namanya seperti yang dilakukan sama mereka ini. Karena ini sama haus sahabatnya, saya haus tadi sebentar ditanya sama warga-warga sini, karena saya di perjalanan, mudah-mudahan nanti ada nih motor titik terang ya. Sembari minum dulu sahabat, haus bener ini. Karena harus ketemu malam ini, karena saya lihat nekat sekali yang namanya Janggar itu menghantam, memaksa Ki Slamet supaya pendekar si bisu itu serahkan. Nah, enak bener ya, enak bener, jangan. Makanya saya terpanggil mau turun ini, mau terjun langsung supaya kalian bisa tahu ya. Nanti kalian kalau nggak percaya, ini saya tunjukkan jalannya. Makanya dipantau terus sama sahabat-sahabat biar tahu, biar jelas ya. Karena benar-benar saya ini di dalam perjalanan ya. Biar kalian tahu, karena di situ titik terang. Malam ini mau saya culik yang namanya Mat Janggar, gerombolan preman itu ya. Karena mereka adalah satu-satu semuanya biang. Nah, biang keladi, biang kerok, biang segala balanya. Nah ini sahabat, kalau nggak percaya ini saya jalan ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan saya ini menemukan titik terang yang sebenarnya. Karena kenapa? Di situ mereka sudah jelas sekali sahabat ya. Licik, jahat, bahkan seperti lebih jahat daripada sengatan tawon ya. Ibaratnya, saking sakitnya ibaratnya. Tapi nggak apa-apalah. Karena saya sudah bawa pedang samurai ini, bawa pedang samurai, bawa naga puspa, naga geni, pokoknya saya bawa semua pusaka. Bahkan mustika-mustika dari Bunda Ratu saya bawa semua. Bagaimana caranya Bangri benar-benar dalam waktu 1 kali 24 jam ini, detik ini, malam ini, hari ini, saya harus mereka nyerahkan benar-benar. Tidak ada yang nama balter. Bahasanya mereka harus memberikan satu menyerahkan Bangri, satu menyerahkan yang namanya si bisu itu ya. Nggak bisa. Saya sudah benar-benar
gram ini ya. Wah, luar biasa sahabat. Kalau boleh dikatakan saya ini udah di ubun-ubun sebenarnya ini. Makanya saya besok bagaimana caranya, karena saya kenapa berani bicara seperti ini. Saya ini sahabat, siang malam setiap detik dari keluarga Bang Ri itu menanyakan sama saya, gimana keadaan Bang Ri? Itu saya tutupin sahabat. Kata saya Bang Ri lagi ziarah, kata saya kan, lagi ziarah. Nanti dia kalau nggak ini ada waktu dia udah selesai pasti pulang, saya bilang. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, saya masih nutup-nutup ini sahabat. Makanya saking saya ini sudah banyak dosa, selalu menutupi, bahkan saya sudah ngomong kepada tim-tim spiritual, apapun bentuknya, udah, jangan lagi yang namanya gerombolan-gerombolan seperti supeng, siapa, janggar-janggar itu dikasih angin segar. Sudah, kita karungin, ya, kita tali, bila perlu di pohon-pohon duku tah, pohon apalah, biar mereka itu kasih angkrang biar sekalian kerasa gitu. Tapi kalau mereka selalu seperti itu, jelas nggak mungkin mereka mau yang namanya punya sifat apa namanya bohong. Kalau bahasanya sifat bohong, mereka itu mau bata-bata, karena mereka ini sahabat punya tujuan, dalam arti kata tujuan, supaya yang namanya yang dimiliki baik di padepokan maupun kekuasaan yang ada di selama ini, karena Bang Ri Lampung boleh dikatakan kebun sawitnya ribuan hektar, itu mau mereka ambil. Sama kejadian-kejadian kemarin seperti Ciraden kemarin ya. Ciraden itu sebelum Bang Ri Lampung saya sudah baku hantam sama Mat Barong. Mat Barong mati, tewas, timbul lagi namanya Mat Loreng ya. Mat Loreng ini nggak tahu napasnya apakah seperti ikan mas, saya nggak tahu, celengap-celengap. Ketika dia waktu itu masih datangin saya, dia ngadu sama gurunya, mungkin dia pengen nambah ilmu, kita nggak tahu ya, ya kan saja. Nah, ketika saya sudah siang dan malam mencari daripada keberadaan Bang Ri, karena Bang Ri Lampung semalam itu sudah dipindahkan sama pendekar bisu, disitulah benar-benar saya tahu titik terang yang sebenarnya. Nah, entah gimana ini sahabat ya, ketika ada saya lihat di mana Mat Janggar ini mendatangi, nekat lah mungkin ya, secara nekat ya, mengandalkan daripada kacamatanya itu mungkin ya, dia datang bertopi koboi menantang Selamat. Saya lihat bahkan ada juga saya ngelihat daripada sahabat saya yang lain pun dihajar semua jadi satu-satu. Jadi makanya hati-hatilah sebagai sahabat-sahabat yang namanya kita sebagai disebut pembasmi kezoliman ini, bagaimana cara dan upaya supaya yang namanya si gerombolan si pendekar bisu yang sudah disetir ya, sudah dikendalikan, artinya di situ sudah memang mereka peralat lah kalau bahasanya. Memang keilmuan daripada pendekar bisu itu saya yakin sangat luar biasa. Kenapa? Ya bayangkan saja, sekali patok itu ularnya itu dan sampai Bang Ri nggak terberdaya. Bahkan Bang Ri juga waktu itu lupa juga saya mengingatkan, suruh bawa mustika dari Bunda Ratu itu, karena mustika Bunda Ratu yang dibawa Bang Ri itu luar biasa sahabat ya, tiada tanding kalau manusia ya. Kenapa? Bang Ri itu seluruh pusaka dari Bunda Ratu itu banyak sekali diberikan. Jadi kenapalah ketika Bang Ri belum sempat temu saya, tahu-tahu dia sudah baku hantam perang besar-besaran di mana ngelawan si setan bisu itu ya. Memang biadab mereka itu, kayaknya kurang combro apa kurang gimana mereka itu ya, masih aja mau ini. Nah ini saya dengar ketika saya lihat yang ditayangkan pada tadi itu, saya lihat kejadian pasti itu tadi Janggar semena-mena dia buntak bantingkan Ki Slamet. Orang Ki Slamet itu paling sakti loh, paling hebat. Iya, keilmuannya nggak ada tanding itu, karena spiritual lain, spiritual dimanapun sangat hormat sama Ki Slamet itu ya. Jadi jangan macam-macam. Ini saya terpanggil sahabat ya, ketika saya melihat sedih, makanya saya malam ini nekat udah bawa samurai 5 saya ini ya, bawa samurai 5. Artinya mudah-mudahan dalam waktu 30 menit ini saya sudah tiba di tempat si namanya Janggar-Janggar itu.
pasti mereka ini pasti lagi santai malam ini, ya. Pantau, mohon benar-benar malam ini sahabat ya. Karena perjalanan saya begitu sedikit banyaknya agak jauh ya. Karena ini saya tahu karena informasi dari Bek, mereka ini Bang Bek ya, Bang Bek informasi sama saya tadi via telepon sama saya, Cik, itu masa katanya kau selama ini enggak ini katanya melihat kami bagaimana? Bukan begitu Bek, kata saya. Enggak Cik, saya tahu mereka ini lagi pesta-pesta di tempat yang namanya apa itu, nggak tahu, tempat wanita-wanita itulah katanya. Tapi mereka itu kalau di sana itu Cik, gampang katanya. Kita umpan aja katanya sama wanita-wanita. Terus nanti saya di sana katanya. Oke. Terus kalau saya udah di sana, ya Cik nanti kalau udah datang samurai itu bawa langsung tebasin aja. Siap. Berangkatlah saya sekarang ini sahabat ya. Karena itu menuju tempat, memang kata orang itu apa ya tempat itu, saya sedikit banyaknya agak-agak nggak paham lah ya. Ada yang bilang itu tempat remang-remang, ada yang bilang ya itu tempat apa, belsi apa nggak tahu, saya nggak ngerti saya. Nah itulah mereka ini lagi berkumpul di situ karena saya dapat informasi dari Bek seperti itu, makanya saya akan terjun, akan jalan ini. Nah mudah-mudahan perjalanan saya ini sahabat ya nggak ada halangan, nggak ada kendala. Saya mau juga belum ada konfirmasi sama si Ompong sama Ki Slamet ini, karena saya tahu ketika si Slamet ini, Ki Slamet Noto Urip ini dipaksa si siapa namanya si Janggar ini suruh nyerahkan, saya takut nanti Noto Urip terpengaruh ya cepat begitu. Bahkan saya udah wanti-wanti kalau bila perlu si Janggar, Supeng semua itu diikat jadi satu, biar mereka itu dikasih angkrang lah, biasanya kasih angkrang biar mereka itu kesakitan rasa gitu ya. Nah baru kita siksa dulu, baru di situ bangke kita ambil. Rupanya jimat, segala jimat yang dibawa Janggar ini nggak ada tanding juga, lumayan. Makanya terkapar-kapar itu saya lihat siapa namanya Ki Slamet ya. Padahal Ki Slamet itu luar biasa keilmuannya. Orang dia sekali tiup itu biasanya, waduh, bisa terbang semua itu sampah-sampah itu, iya. Makanya jangan main-main. Makanya saya nekat ini malam harus benar-benar yang namanya ketemu, yang namanya gerombolan preman-preman itu akan saya cari. Karena saya tadi, mungkin kalian lihat ya lab saya, kalian lihat, menyimak lah artinya ya. Dimana saya itu, saya kan bawa yang namanya wanita itu, siapa yang disebut Mimi itu ya, Mimi itu ya. Jadi dia kan udah mau bantu, katanya mau tobat. Mudah-mudahan, saya bilang saya mau coba tes dulu. Jalan lama saya. Nah, pas sudah mau mendekati tempat di mana bangke disembunyikan sama si pendekar bisu, diserang sama ular naganya itu sahabat si Mimi ini. Kepatuklah dekat pahanya itu, selangkangannya itu. Nah, waduh, akhirnya jatuh, lab saya macet. Akhirnya saya nolongin dia dulu, saya bawa ke ini, saya minumin air, dia sudah sehat lagi ya. Nah jadi di sini saya lihat ketika ada berapa jam yang lalu, rupanya gubuk Ki Slamet itu kan, Slamet ini kan orangnya jarang keluar ya, sering di hutan aja. Jadi lengah lah mungkin gimana, ditantang lah Mak Janggar itu, si Janggar itu. Nah datanglah ke situ. Pokoknya pas datang, di mana minta saya dengar, suruh serahkan yang namanya gurunya. Wah, saya rasa sudah saya bilang, itu udah modar, mati, tewas terkaku, ya, tewas terkaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, jadi saya yakin si pendekar satunya ini nggak mungkin lagi mau kita serahkan sahabat. Kenapa? Udah tewas terkaku kayak disuntik formalin. Iya. Gimana kalau orang udah suntik formalin itu? Nah, karena mereka ini saya dengar sudah nggak sabar lagi lah ya. Nggak sabar lagi ketika melihat daripada kejadian yang selama ini mereka menanyakan selalu di mana Banggai, mereka selalu berkilah.
nggak mungkin saya serahkan katanya yang namanya Rere itu katanya. Nah, akhirnya saya memang udah wacana waktu itu, saya sudah berembuk ya sama mereka. Bagaimana caranya kumpulkan seluruh spiritual, bagaimana caranya kita culik itu namanya si pendekar bisu itu. Alhamdulillah sahabat dilakukan. Disiksa lah, ada yang dikasih cacing kepanasan ya, ada juga dikasih namanya apa namanya tawon, angkrang apa nggak tahu saya. Mereka dikebatkan ke beluku katanya itu nggak salah. Iya. Nah, jadi gimana akhirnya dia kejang-kejang, akhirnya di situ dibawa disimputkanlah sama gerombolan spiritual yang lain, di mana si pendekar bisu ini saya rasa ketika saya waktu ketemu saya lihat memang terbujur kaku itu sahabat ya, kaku semua dia itu ya, nggak bisa bergerak, mau bertindak takut salah, mau melangkah takut gimana, pokoknya dia itu kebingungan. Nah disitulah saya punya wacana lagi, maksud saya jangan yang namanya satu-satu, semua maksud saya ditawan ya, diikat, artinya disandra lah bahasanya, sampai mereka menyerahkan benar-benar menunjukkan di mana posisi dan keadaan Bang Lampung. Nah itu mau saya. Nah saya ini kan makanya gram bener, kalau katakan gram ya udah gram bener saya ini sahabat ya. Kalau boleh dikatakan secara dalam bahasanya sudah, bayangin aja emosi saya ini udah memuncak lah bahasanya, udah nggak tahan melihat daripada seluruh spiritual selalu disiksa, dihantam sama mereka. Mau tak mau lah saya bawa samurai ini, iya, karena samurai ini sekali tebas sahabat bukan main-main, iya, jelas putus kepala mereka itu, putus. Jadi sekalian lah kata saya, dari samurai dari naga putih, samurai naga kuning, samurai naga merah, saya bawa semua ini ya. Belum samurai dari Bunda Ratu ini saya bawa juga ini. Jadi kalau samurai ini udah saya bawa, waduh, kayaknya ini saya udah turun benar-benar, saya cari malam ini benar-benar harus ketemu ya. Karena saya rasa nggak bisa lagi yang namanya kata-kata sabar lah. Nah makanya nanti kalau saya sudah yang namanya ketemu, otomatis Bang Ge sudah ketemu sama saya ngobrol nanti sama Bang Ge, saya bilang nanti Bang Ge, nggak usah lagi yang namanya mereka didengarkan selama ini. Karena saya tahu Bang Ge, ketika Bang Ge disekap, disembunyikan selama berapa hari ini, mereka ini semua sahabat-sahabat Bang Ge, kata saya nanti. Saya bicara, ngadu lah bahasanya ya, ngadu sama dia nanti. Jadi bagaimana caranya Bang Ge? Sudahlah, bumi angusin aja. Iya, kalau mereka masih merajalela, artinya semakin kita untuk melakukan kebaikan ini nggak ada guna, selalu dihalangin. Jadi mau tak mau kita fisabilillah, wajar kata saya kita memberantas kezoliman ya. Artinya kenapa? Waduh, betul ya, bahasanya seperti mereka kata-kata nanti mau tobat lah, banyak tobat apa, iya, jadi tobat mereka ini apa ya, seperti kerasa pedas digigit cabai, besok ngulangin lagi, hari ini pedas nggak mau lagi ngulangin, besok kumat lagi. Inilah kebanyakan preman-preman yang ditolong Bang Ge ini. Kenapa? Imannya saya yakin kuat ya, imannya kuat, tapi imannya ini nggak kuat ini, makanya saya bingung. Makanya tergoda dengan wanita-wanita seperti itu, dihasut lagi sama mereka, sehingga mereka punya tindakan yang namanya bagaimana caranya untuk supaya mudah melangkah, mudah mereka untuk mencari yang namanya kepuasan, kekuasaan ya, yang namanya mencari harta itu dengan mudah, main tunjuk tuai kalau kata orang itu ya. Jadi mau tak mau ya, mereka ini nggak bisa dibiarkan lagi. Nah ini nggak jauh lagi kita ya, paling kurang lebih kita sekitar 10 menit lagi ya, 20 menit udah sampai. Ini udah sampai, udah dekat. Makanya saya minta pantau, ini memang agak jauh dari tempat saya, tempat saya ini sahabat ya. Allahu Akbar. Makanya saya ini siang malam sahabat sampai di mana dekat sungai itu ya, nggak tahu sungai hulu atau sungai hilir ya. Bahkan sahabat-sahabat di situ banyak sekali yang namanya sudah kelimpungan lah ya, kalau kata orang itu sudah kebingungan. Tapi saya yakin kalau pala janggar sudah setebas nanti kan, semuanya itu supeng saya sudah gantungkan hidungnya nanti kan,
Otomatis mereka itu, ya. Bang Rin sudah dimunculkan sama mereka, baru di situ baku hantam lah. Iya, nggak ada urusan. Iya, benar-benar luar biasa ini. Ya Allah, sebenarnya nggak mau saya melakukan ini, sahabat ya. Makanya sedikit banyaknya saya sudah, artinya sudah begitu agak tenang lah ya. Tenangnya ketika saya, walaupun saya masih ditantang sama Mat Loreng sudah luka berdarah-darah ya. Di situ dimana dia masih, ketika saya cari waktu itu, saya uber, saya kejar, dia masih berbicara bahwasanya tunggu kalau guruku sudah keluar, habis kau, kata. Masih ngancam lagi. Kata saya nggak takut dengan ancam-ancaman. Iya, mau guru tak mau apa, kalau masih melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang nggak baik, nggak benar, ya kenapa harus kita takut, harus mundur? Iya, yang saya takut ini nih sahabat, kalau orang baik, kalau orang yang namanya dia punya itikad yang namanya melakukan kehidupan di alam dunia ini, saling tolong menolong, menanamkan tali asih, ikatan secara hubungan, benar-benar dia jalankan untuk kebenaran, baru saya hormat, baru saya ibaratnya takut. Lah, seperti mereka, tanah hak orang dirampas, ngomong katanya sakti, iya, punya ilmu dari semana-mana, mengaku-ngaku seolah-olah paling jago, paling hebat. Nah, di situ saya senang sahabat ya, senang. Artinya kalau orang sudah sombong ya, sudah ucup, sudah takabur, sudah benar-benar dia menanamkan apa namanya kesombongan, ya terpaksa saya punya lawan artinya emang itu orang harus kita jadi tepung kalau bisa, ya kita jadi tepung. Nah ini nggak jauh lagi sahabat ya, saya nggak jauh lagi karena patokannya itu nanti katanya sudah dekat masjid itu ada yang namanya lampu-lampu seperti yang apa kayak remang-remang begitu. Nah itu biasanya nggak jauh, karena back tadi sudah konfirmasi sama saya. Ini jangkar ini kan biasanya dikawal sama perempuan-perempuan cantik ya, makanya nanti saya mau pancing dulu, mudah-mudahan nanti si jangkar itu keluar dari tempat yang namanya tempat dia nyanyi-nyanyi lah, bahasa kata orang itu karaokean apa nggak tahu saya. Nah dia keluar baru saya pancing. Saya udah benar-benar bawa samurai ini sahabat ya, makanya di jalan ini saya udah nekat bener. Sebenarnya biarlah dosa-dosa lah, nggak apa-apa, yang penting waduh, kalau melihat dari kejadian-kejadian seperti itu, mereka ini kan benar-benar kayak gimana sahabat ya, punya ilmu ya, punya ilmu salah jalan. Artinya salah jalan, mereka ini kan nggak mau kerja keras. Ya, sebenarnya mereka ini kalau otak mereka ini cerdas, ya jalan maksudnya. Ya sebenarnya memang betul ya. Kita itu di mana kehidupan itu kalau sudah punya beras, ya otak waras, barang keras, sudah pasti. Saya yakin rumah tangga nggak bakal ibaratnya sampai ribut ya. Karena mereka ini mengikuti dari hawa nafsu, ya mau tak mau lah. Akhirnya nggak bisa mengendalikan diri lah kalau kata orang itu. Nah, mudah-mudahan ini sahabat udah deket ya, udah deket. Paling sekitar 5 menit lagi saya sampai, udah deket ini. Kalian pantau, kalian benar-benar lihat ini samurai udah saya selendangin, ada yang di depan 2, yang di belakang 3, ya. Mau saya tepas ini, iya. Yang ganas ini kalau samurai yang kepala naga merah, dia memang sering makan darah ini, iya. Kayaknya saya curiga, karena tepatnya ini dia santai-santai itu memang tersembunyi ya. Nanti kita ada suara-suara musik nanti, dengar, bisa kalian dengerin lah suara-suara musik itu. Nanti kalau saya turun melihat dari dia ke posisi dan keadaan dia, baru di situ nanti saya
turun, saya bawa keluar. Saya udah bawa apa namanya nanti kameramen juga saya bawa, terus ada seperti dibantu sama ada saudara juga nanti bantu saya untuk ngikat. Satu yang saya suruh nanti kupingnya buat Anda nanti saya iris ya, saya iris biar saya cengkiwingin ya. Ya, bener-bener selamat pun tak panting saya lihat. Iya, padahal saya nggak habis pikir Ki Slamet sesakti itu ya, sehebat itu, nggak bawa pusakanya dia itu kan punya pusaka yang namanya bambu bercabang ya, wah bahaya itu. Iya, jadi kalau sudah kena panteknya pusaka itu, modar itu orang, setidaknya muta gincu itu, iya, muta kecap itu orang, iya, karena nggak sembarangan. Nah ini udah dekat sahabat, pantau, jadi udah siap-siap, siapin aja men, ya, karena kita udah dekat, kita berupaya. Ini makanya saya biar tahu sahabat ya, kalau saya itu benar-benar dalam perjalanan untuk menuju mencari janggar ini, karena janggar ini termasuk pengendali pendekar bisu ini. Akhirnya pendekar bisu, apa kata si janggar sama preman-preman, luar biasa, hebat mereka ini ya. Kenapa? Karena iming-imingnya saya rasa, saya yakin, dengan bayaran seperti fasilitas ya, kemewahan, kemegahan, yang namanya orang bisu ya. Orang bisu itu kan nggak dengar, budak lah kalau kata orang ya, budak. Jadi taunya apa yang di mata dia, ya disitulah dia lakukan. Nah, makanya saya pelan-pelan sahabat ya, pelan-pelan, mudah-mudahan titik temu yang saya akan jalankan ini benar-benar kalian saksikan ya. Mudah-mudahan saya diberikan keselamatan, walaupun saya bahasanya ngomong seperti ini sebenarnya karena kenapa? Saya terpanggil melihat daripada perilaku dan kelakuan janggar ketika dia siksa baku hantam sama Ki Slamet. Di situ saya melihatnya, Masya Allah kata saya, janggar mengeluarkan ilmu kekuatan semua dikeluarkan, bahkan maksa Ki Slamet itu supaya namanya guru si bisu itu dikeluarkan. Saya memang udah wanti, jangan dikeluarkan. Iya, karena saya udah tahu licik orang ini, licin lebih daripada belut. Enak kalau belut yang dimakan itu ya, ini belut putih sahabat ya. Kalau sudah ngebelit, waduh, apalagi sudah matok, makanya lebih berbisa daripada si tongkat siapa yang dibawa si pendekar bisu pakai caping merah itu. Ampun saya, makanya saya penasaran ya, bagaimana caranya. Nggak akan saya biarkan yang namanya pendekar bisu itu mau merajalela. Benar, karena Bang Ri sudah dipindahkan sama si pendekar bisu ini, karena sudah kecium, akhirnya mengatur siasat strategi lagi ya bahasanya, supaya bahasanya jangan sampai nanti di mana semua tim-tim sahabat-sahabat Bang Ri Lampung ini menemukan jejaknya, sangka mereka ya. Saya udah bilang sahabat, saya bermohon ketika saya menghadap ke Bunda Ratu di Pantai Selatan, saya berbicara, Bunda Ratu, dengan insiden dan kejadian bahasanya ini ya, saya cerita. Kalau bahasa secara ini nggak seperti kita ngobrol seperti ini ya. Kalau saya sama Bunda Ratu itu, waduh, kalau saya mau ceritakan, saya sama dengan Bang Ri Lampung ya. Jadi Bunda Ratu itu berpesan sama saya. Jadi kalau manggil saya nak, jangan takut, jangan khawatir. Kalau nak si Re itu dayang-dayang saya sudah perintahkan untuk menjaga supaya apapun yang dilakukan sama si penjahat, katanya. Dia nggak bilang kalau dia tahu, cuman dia sebutkan di situ penjahat aja bahasanya. Jadi penjahat itu bahasanya sudah saya lindungi, saya jaga.
Ya tapi saya bilang, saya ini di mata secara lahir, kata saya, seluruh sahabat-sahabat saya kebingungan, Bunda, bagaimana caranya supaya saya ini bisa menemukan titik terang yang sebenarnya. Saya bilang, yaitu bilang, sudah nak, tenang aja, sabar, insya Allah kalau bahasanya nare nggak apa-apa dan sehat selamat. Ya tapi kan saya kan bicara secara dalam ke alam goibnya, tapi kan ke alam nyatanya ini sampai sekarang sampai saiki detik iki kalau kata orang itu. Nah ini belum belum titik terangnya. Malah kan si preman-preman ini malah tambah merajalela, membabi buta. Iya. Makanya wastafirulazim, kata saya, kok bisa terjadi seperti ini. Apa ini saya bilang. Nah ini sahabat, saya udah nggak jauh ini sahabat saya nggak jauh ini. Kalian lihat ini ya. Ini kan banyak orang-orang udah nongkrong di sini ya. Makanya saya mau coba pantau dulu sebentar. Nanti kalau saya lihat saya turun, nanti kalian lihat aja nanti. Kalau memang ini terjadi umpamanya. Nah itu sahabat ya. Tuh. Itu tuh sahabat dulu. Men gimana caranya men? Waduh men, ini kita lepas men. Waduh men. Lepas men. Allahu Akbar. Nah ini kamera saya pegang dulu sebentar. Nah itu sobat tuh. Coba kita bisa nggak ini men, pegang kanan men. Kasar dulu itu men. Itu kumpulan mereka itu men. Iya. Itu ada suara-suara musik men. Iya. Kayaknya kita pantau dulu sebentar. Kayaknya. Iya, itu men. Suara musik men. Iya. Gam-gum suara musik. Makanya saya mau hati-hati nih. Ya Allah, samurai saya tadi udah sekalungin ya. Bagaimana caranya saya bisa mantau dulu ya, mantau supaya titik terang mereka ini jelas. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya nih men? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana men? Aduh. Nah itu men. Kita masih dalam mobil ya. Itu dalam mobil. Ya. Apa men? Astagfirullahaladzim. Ya. Kita hati-hati nih. Kita pantau. Itu kelihatan tuh. Itu kan lampunya saya bilang kelap-kelip itu. Iya. Coba kita ke tempat yang satunya nih men. Iya. Karena ada cewek-cewek perempuan ini men. Bahaya men. Musiknya udah kedengaran di mana-mana nih. Tuh men. Saya nggak bohong men. Oh, men saya nggak bohong. Iya. Gimana saya katakan bohong tuh ceweknya tuh men. Ceweknya tuh men. Kelihatan ya? Jelas kan? Iya. Gimana caranya nih men? Iya saya nggak bakal bohong men. Iya. Ada janggal di sini men. Ada janggal. Turun saya. Harus turun ini men. Kalau nggak turun ini bahaya ini. Masalahnya harus benar-benar turun saya. Iya. Ini tempatnya men. Tempat mereka yang namanya mengajak berkumpul-kumpul. Saya turun dulu men ya. Allahu Akbar. Men. Ya. Men. Kau pantau dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa saya temukan titik terangnya ya. Ini men. Udah kelihatan men. Waduh kamera kita ini gimana ini. Nah itu men. Gimana caranya men. Waduh siapin aja ini. Harus keluar gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah Rabbi. Ini tempatnya men. Iya. Udah saya bilang men. Itu kalian dengar aja. Kalian dengar itu musiknya. Gedam jedom. Tuh. Saya nggak bohong men. Ini mau muter arah saya ini. Muter arah. Biar ketemu sama si siapa namanya? Si Janggar itu. Janggar itu pasti ada di sini. Karena Janggar itu sama-sama perempuan wanita di sini sahabat. Iya. Ya. Ini gerombol-gerombolannya nih sahabat. Kita coba. Ya. Udah kita hantam aja nanti. Nah ini salah satu nih.
Ya. Nah itu lagi kumpul-kumpul tuh sobat. Hah? Bener kumpul kan? Iya, bener-bener kumpul orang sini. Coba kita parkir dulu ya, kita parkir. Gimana caranya bisa ini, bisa benar-benar menemukan tempat mereka. Iya, saya nggak bohong sobat. Ini ngomong preman-preman ngomong mereka ini. Iya, sudah samurai sudah saya bawain semua ini. Iya, saya hati-hati. Saya coba pantau sebentar. Kita pantau sebentar ya. Pantau dulu sebentar. Mudah-mudahan kita mantau ini bisa jelas nyata. Kita coba cari posisi yang enak dulu ya. Kalau enggak ini, ya perang-perang malam ini sobat ya. Kita coba, saya mau cari posisi yang enak dulu sobat ya. Mudah-mudahan saya diberikan keselamatan, nggak ada kendala ya. Iya, karena saya yakin mereka ini benar-benar saya sudah punya itikat baik. Coba saya mau tanya dulu sobat ya. Alasan saya mau beli korek, ada korek nggak di situ nanti ya? Coba saya pantau dulu. Saya akan tanya dulu. Kita mau pantau nih sobat. Ya. Sobat. Nih sahabat, saya nggak bohong, saya nggak bakal bohong sahabat. Pasti janggar itu rombongannya, pasti di sini sahabat. Ini lampunya saya matiin ini lampunya. Tuh tempat minum-minum ini, makanya saya mau cari tempat dulu. Hah? Kalian bisa lihat lagi. Hah? Nggak bohong sini sahabat. Tuh janggar itu pasti seperti ini. Oh, ini tuh kelihatan ya. Ya gimana caranya? Harus hati-hati, kita harus hati-hati nih. Saya mau coba cari korek dulu situ ya. Cari korek dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa temukan. Iya, ini nggak benar gitu. Apa ini? Harus kita tebas bener ini. Kalau memang ada janggar ini, janggar biasa di sini sahabat. Pasti di sini. Keluar semua ini. Iya, nggak mungkin nggak keluar sahabat. Tunggu ya. Tunggu sahabat, saya mau cari pura-pura cari korek. Iya, biar mereka tahu. Kita pantau dulu, kita pantau. Iya. Biarin aja sahabat. Biarlah ada yang laporkan bahwa si Raden ada datang ke sini. Biarin, saya mau cari korek dulu sebentar ya. Karena ini udah jelas pantauan saya nggak bakal meleset sahabat. Iya. Nggak bakal namanya saya meleset. Tenang men. Saya cari korek dulu men. Iya. Gimana caranya? Waduh, lepas dulu ini pedang samurai ini. Saya cari korek dulu. Langsung saya pedang ini udah saya selendangin. Saya enak turun. Iya. Sekalian bawa bingkas malam ini. Waduh. Gimana caranya men ya? Saya harus beli korek dulu men. Iya. Gimana caranya? Waduh. Saya harus beli korek ini men. Tunggu ini, beli korek saya. Tunggu, sabar. Bu, ada jualan korek? Korek gas? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Oh. Nggak ada, aduh. Gimana ini, men? Nggak ada lagi. Waduh, harus gimana ini? Coba kita pantau lagi ya. Kita pantau lagi.
kita harus mendapatkan korek dulu ini. Biar enak saya ngebakarnya. Biarin saya bakar hidup-hidup aja lah sekalian. Biarin tempat rame. Ya Allah, mudah-mudahan ya ada perlindungan. Saya nggak ada kendala, nggak ada masalah. Ini benar-benar benar titik terang ini. Tadi saya nanti tadi itu gerombolan janggar, preman-preman semua itu sahabat. Iya, mereka ini kan bawa badik, bawa senjata-senjata ya. Nggak apa-apa, kita lebih bawa lagi senjatanya, karena senjata kita lebih ampuh ini. Saya pusaka dari Bunda Ratu tahu sendiri ya. Saya bawa pusaka Bunda Ratu itu sampai wadah-wadahnya sahabat tuh. Wadah-wadahnya saya bawa ini deh, pusaka dari Bunda Ratu. Tuh, dalamnya. Dengar kan ya? Tuh. Dengar kan? Ini dari Bunda Ratu nih. Jamaah ini. Pusaka ini. Ada isinya ini. Tuh. Kedengeran kan? Iya. Udah saya siapin. Pokoknya. Baku hantam malam ini. Ya Allah. Tetap sejalan kita jalan. Yuk. Muter lagi kita. Kita muter lagi. Gimana caranya nih, Mek? Gimana caranya? Hah? Supaya benar-benar kita tahu. Wah. Keluar sudah. Gak ada urusan sama kita. Iya. Saya cari korek dulu itu. Biarin di situ tuh. Sudah di situ nanti baru kita kenal. Ya, tuh. Saya udah cari korek dulu, dia kan nggak tahu kalau saya di sini ya. Biarin dulu. Cari korek dulu kita. Biar baru. Iya, tenang sahabat. Saya mau cari korek dulu. Bro, ada korek. Berapa satu? 3.000, kalau dua 5.000. Hah? Ya. 5.000. Jadi mau 100.000 bermain ya? Nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Yo. Yang itu nih. Udah dapat kita korek sahabat ya. Udah dapat. Jadi saya mau muter lagi. Gimana caranya nanti kelihatan. Mudah-mudahan dia bisa ketemu sama saya langsung. Ya. Saya mau berdoa dulu sebentar ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau turun sahabat ya. Saya mau turun. Semoga pertemuan saya malam ini benar-benar bisa saya buktikan ya. Kita muter dulu sebentar. Kita cari posisi untuk muter parkir ya. Gimana caranya? Pasti kita mantau dulu untuk memastikan ini sahabatnya. Astagfirullahaladzim. Saya udah sampai ke lokasi ini sahabat ya. Memang tahu sendiri ya pergerakan si preman-preman ini, janggar ini memang luar biasa. Iya, luar biasa ini. Astagfirullahaladzim. Itu preman-preman pada keluar semua pada malam begini. Nggak apa-apa. Saya sudah siap perang-perang malam ini. Kita akan coba pantau dulu ya. Coba kita pantau. Mudah-mudahan nanti bisa kelihatan apa yang terjadi sebenarnya. Kita pantau dulu. Kita pantau dulu sahabat ya. Mudah-mudahan ini sahabat. Ini jalan kita menelusuri tempat di mana benar-benar ini. Nah ini. Ini banyak preman itu, rambut-rambutnya panjang itu. Preman dari mana itu? Ini teman-teman rombongan Majanggar juga ini, man. Iya, kita harus hati-hati sahabat ya. Hati-hati supaya kita bisa memastikan artinya benar-benar yang mereka lakukan ya.
Astagfirullahaladzim. Ini udah mereka ini udah sepi, udah mencari kemana-mana ini sahabat, udah pergi kemana-mana mereka. Nah, datang nih sahabat, gerombol-gerombol pada datang nih. Iya. Nah yang tadi perempuan-perempuan sana tadi pada hilang semua sahabat. Ini gerombol-gerombol mereka pada datang semua. Iya, nggak apa-apa. Gimana caranya nih? Iya, ini mereka ini keluar semua sahabat. Kalau malam-malam begini, iya, benar-benar luar biasa. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah ini, itu lihat sahabat itu gerombol-gerombol mereka ini. Ya, ini harus nekat ini saya. Gimana caranya? Mereka harus saya tangkap ini. Ini gerombol mak janggar semua ini. Iya. Lihatin aja. Lihatin aja maunya apa ini. Kita pantau dulu sebentar ya. Kita pantau gimana caranya ini. Ya, kita zoom dulu. Ini itu perempuan-perempuan dajjal bahasa kata orang tuh ya. Binal-binal. Oh, iya. Memang astagfirullah. Saya pengen coba dulu. Kita lihat dulu sebentar. Kita pantau, kita matikan lampu ya. Kita matikan lampu biar artinya di sini ada pergerakan seperti benar-benar luasa kita pantau. Yang di sini tadi udah putus, udah pergi sahabat. Iya. Saya turun dulu. Saya akan turun sahabat. Saya turun sahabat. Turun ya. Mudah-mudahan turun. Allahu Akbar. Buka pintu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.